Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh kajian rutin di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang telah dikaruniakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau yang mulia, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga di akhir nanti. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Ini kelanjutan dari ayat yang sebelumnya. Tadi kita baca atau kita dengar di dalam salat subuh mulai ayat 172 sampai 175 sampai 175. Saya baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai 176 ya insyaallah. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما
فأصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Sadaqallahul Azim. Di dalam ayat 173 Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan jelas apa saja makanan yang haram itu. Dan kemudian ini nanti berkembang pada saat ini dengan perkembangan teknologi pada banyak produk makanan yang kemudian perlu dirumuskan kembali hukumnya, dan karena itu di Indonesia kita nanti bahas ada 2 contoh pembahasan yang paling baru di kalangan umat Islam tentang mana yang haram, mana yang halal dari produk makanan di sekitar kita yang kelihatannya itu halal tapi kemudian boleh jadi sesungguhnya haram. Kita bahas ayat yang secara tegas ya, bicara tentang jenis makanan yang haram itu. Di ayat 173 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama harrama alaikumul maitah. Innama itu masuk kategori namanya huruf yang memberikan batasan. Jadi kalau nyatakan innama itu berarti hanya saja, sesungguhnya, hanya ya, cuma. Itu namanya adatul qasri dalam bahasa Arab. Adatul qasri itu fungsinya untuk membatasi, di luar itu maka hukumnya berbeda. Apa yang dibatasi oleh Allah di sini? Yang dibatasi adalah harrama alaikum. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan untuk kalian. Apa yang dibatasi keharamannya itu? Yang pertama adalah al-maitah. Maitah itu bangkai. Kita coba lihat apa makna al-maitah gitu ya. Kata Imam Al-Qurtubi terkait dengan ayat ini, tadi ini disampaikan ya di sini ya. Innama harrama alaikumul maitah. Jadi innama itu kalimatun mawdu'atun lil hasri. Ya.
Innama itu merupakan kalimah, merupakan kata mawdu'ah yang dibuat, yang dipakai lil hasri, untuk membatasi. Tatadhammanun nafya wal isbata. Kata innama itu di dalamnya sebenarnya sama saja isinya dengan menafikan sekaligus menegaskan. Adatul hasri atau adatul qasri atau kalimatul hasri itu bisa juga menggunakan kata nafi dan kata isbat. Contoh lainnya itu adalah ungkapan yang menjadi ciri khas ajaran Islam, ajaran utama di dalam Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di situ ada adatul hasri atau adatul qasri, ada huruf yang membatasi, yaitu ada huruf la, kemudian nanti diikuti huruf illa. Ya, itu namanya adatul qasri. Sama dengan ini, cuma bedanya dia langsung menggunakan kata innama. Oleh karena itu, fatasbutu ma tanawalahul khitabu wa tunaffi ma adahu, atau fatusbitu ma tanawaluhul khitabu wa tunaffi ma adahu. Jadi di situ ada penegasan ya, tentang pokok pikiran yang disampaikan dan menafikan selain itu. Dan ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Apa artinya? Ayat sebelumnya itu berlaku mutlak, semua jenis rizki yang diberikan oleh Allah yang baik-baik itu semuanya itu halal, kecuali yang ini. Kecuali yang ini, yang di ayat 173 itu isinya adalah 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah al-maitah, bangkai. Apa yang disebut bangkai itu? Ya. Al-maitah ma faraqat hurruhu min ghairi zakatin mimma yusbahu. Semua hewan yang nyawanya itu hilang, nyawanya itu berpisah dari badannya, min ghairi zakatin, tanpa disembelih. Ya. Hewan apa saja yang matinya itu tanpa disembelih, itulah bangkai. Apakah semua hewan? Tidak. Ada hewan yang boleh jadi disembelih, tapi tidak termasuk yang halal
sebagaimana nanti dibahas di ayat dan keterangan lain. Makanya di sini wa ma laisa bimakulin fa zakatuhu kamautihi. Maka hewan-hewan yang tidak boleh dimakan meskipun itu disembelih, itu ada kasiba, seperti hewan buas gitu ya. Masih macan sampean sembelih nggak masuk pembahasan ini. Jadi yang masuk pembahasan ini adalah hewan-hewan yang disembelih, dan hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang memang hewan sembelihan gitu ya. Itu namanya maitah. Kambing kok kemudian mati tanpa disembelih, maitah. Ayam itu hewan sembelihan, hewan yang halalnya itu adalah dengan disembelih. Mati tanpa disembelih, maitah. Ya, apalagi kerbau, sapi, unta. Kalau itu kemudian matinya tanpa disembelih, maitah, bangkai. Tapi kalau macan, ya, atau hewan buas yang lain, bukan kategori hewan yang boleh disembelih, ya meskipun disembelih, ya tetap tidak boleh dimakan. Gitu ya. Nanti itu pembahasan yang agak berbeda. Yang pertama adalah bangkai. Kecuali dua macam bangkai, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang cukup populer sebenarnya itu menyatakan, uhillat lana maitatani al-hutu wal jaradu wa tamani al-kabidu wat tahalu. Dan itu oleh para ulama disebut takhsis, disebut pengkhususan, pengecualian. Ayat tadi itu menyebut semua macam bangkai haram. Hewan yang mati apapun yang matinya tanpa disembelih haram, kecuali dua macam. Rasulullah SAW mengatakan dihalalkan bagi kami, bagi kita semua umat Islam, al-maitatani atau maitatani, dua macam maitah, dua macam bangkai. Yang pertama adalah al-hut, ya, ikan. Jadi ikan tidak perlu disembelih. Wal jarod, dan belalang. Ya. Jadi ikan itu tanpa disembelih halal. Jadi yang disebut bangkai bukan dalam konteks seperti yang kita biasa pahami. Kalau di sini bangkai itu diterjemahkannya dalam bahasa Jawa itu batang, itu bukan itu. Ya, karena kalau sudah disebut batang itu adalah hewan yang sudah membusuk, gitu ya. Batangi iwak, batangi kucing, batangi tikus, batangi sapi, batang. Nah, itu bukan itu. Kalau itu siapa saja ya nggak ada yang mau yang makan, kan gitu ya. Yang dimaksud bangkai tadi apapun yang matinya tanpa disembelih. Yang tanpa disembelih, kecuali ikan dan belalang. Kalau ikan, maka di pasar bentar lagi ada yang jualan lele, nggak perlu disembelih, ditutup, ya, nggak perlu disembelih, nggak perlu ditutup, dipeluntir, gitu ya. Ya,
ikan itu loh, atau langsung diiris gitu ya, diiris saja. Gimana disembelih nggak ada lehernya juga, sebelah mana nggak ada lehernya kan gitu ya, gitu. Maka itu tetap halal. Yang kedua al-jarod, ya apa jarod tadi itu? Belalang, belalang dan yang serupa dengan itu, nah, gitu ya, yang serupa dengan itu. Karena yang kita makan di sini itu bisa jadi tidak belalang persis, tapi mirip-mirip dengan itu. Tapi kebanyakan umumnya yang sudah sepakat belalang karena disebutnya belalang dalam hadis Nabi. Apakah nanti ada yang apa namanya makan, apakah jangkrik itu dimakan? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, di tempat lain barangkali ada, saya nggak tahu. Nah, kalau itu mirip-mirip dengan itu ada yang mengkiaskannya. Tapi yang jelas disepakati belalang itu halal. Meskipun belalang itu halal, saya belum pernah kayaknya makan belalang ya, belum pernah di sini. Tapi di beberapa daerah mungkin ada ya, di sate atau di pangkang gitu ya, belalang gitu ya. Wadamani, dan juga dihalalkan bagi kita, kata Nabi SAW, 2 macam darah, ya, al-kabidu wa tihal, limpo karo ati karo limpo, gitu ya kalau bahasa kita itu ya. Karena itu hakikatnya adalah sebenarnya darah, ya, tapi atas kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, organ apa hati atau limpo itu kan ini ya, isinya itu kan sebenarnya darah semua, tapi darah yang menjadi organ dari hewan, gitu kan. Ini senengane wong Jawa, kan gitu ya. Itu karena tahu halal, wah niku gak tahu di sia-siakan. Nah, itu malah harganya bisa mahal gitu ya. Biyen niku tuh mbah sate hati, niku tambah larang regane. Kirang nek sakniki. Nah niki koyoke akeh sing ngerti terus harganya ya biasa-biasa saja. Dulu sate daging gitu, nah, itu harganya sekian, sate hati itu lebih mahal gitu ya. Sekarang mungkin ada yang sudah mengetahui bahwa apa namanya tingkat apa istilahnya, kolesterolnya atau apanya lebih tinggi ya dari daging yang biasa. Baik, ini yang disebut maitah tadi itu, ya. Nah, bagaimana kalau maitahnya itu ada di dalam perut binatang, perut hewan sembelihan, atau disebut janin, gitu ya. Maka di sini oleh Imam Al-Qurtubi disebut, fa amman naqatu idza nuhirat awil baqaratu awis syatu idza dzubihat wa kana fi batniha janinu mayyitin fajaizun akluhu min ghairi tazkiyatin lahu fi nafsihi. Adapun onta, ya, yang disembelih atau sapi atau kambing yang disembelih dan di dalam perutnya ada apa biasanya janin, ada bayi onta, ada bayi, ada kok bayi, anakan ya, yang ada di perutnya itu, ya, kok kemudian otomatis mati kalau induknya disembelih, ya, yang di dalam perut ya otomatis mati, meskipun sebelum disembelih yang ada di dalam perut itu hidup. Tapi kalau induknya disembelih, otomatis yang di dalam perut juga
mati. Nek cara napa ayam itu telur gitu kan, masih dalam bentuk telur. Telur nanti kalau sudah dikeluarkan itu baru ada proses untuk dianggremi, baru nanti ada proses kehidupannya kan gitu ya. Ya sebenarnya ini kan sama juga ya prosesnya. Nah, kalau itu mati di dalam perut induknya, fa'ajaizun akluhu min ghairi tazkiyatin lahu fi nafsihi, maka boleh dimakan tanpa disembelih hewan itu sendiri. Illa ay yakhruja hayyan fayuzakka, kecuali kalau dia sudah dilahirkan atau keluarkan oleh induknya dan dalam keadaan hidup, maka harus disembelih. Wa dzalika annal janina idza kharaja minha ba'da dzabhi maitan jara majrul adwi min a'dha'iha. Yang demikian itu karena anakan yang ada di dalam perut induknya ketika disembelih induknya kemudian mati, maka berlaku hukumnya sama dengan anggota badan yang lain. Jadi meskipun awalnya punya nyawa sendiri di dalam perut, ya, tapi karena dia belum keluar dari perut, maka itu dianggap bagian dari tubuh yang disembelih. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sapi, tentang kambing yang disembelih atau onta yang disembelih, di dalamnya ada janin, di dalamnya ada anakan yang juga akhirnya mati, maka kata Rasulullah, in syi'tum fakuluhu, kalau mau ya silahkan dimakan, di anna zakatahu zakatu ummihi, karena sembelihan atau menyembelihnya itu cukup dengan menyembelih induknya. Itu kata Rasulullah, jelas ya. Cuma mungkin sebagian kita, ya apa iki? Enak. Kalau cara Jawa kan gila atau yang enggak nyaman gitu ya. Nah itu terserah nanti, tapi secara hukum boleh gitu ya. Ini nih bicara tentang apa tadi? Maitah, bangkai. Ya. Meskipun bangkai itu haram, tapi nanti ada bagiannya yang boleh jadi bisa diolah, tidak dimakan dan menjadi halal, gitu ya. Menjadi halal bukan untuk dimakannya tapi dipakainya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma ihabin tubigha faqad tahura. Ini gara-garanya Rasulullah SAW melihat ada bangkai, ada hewan ternak sakit yang kemudian mati tanpa disembelih, ya digeledak begitu saja, tidak dimanfaatkan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, kenapa itu enggak diolah saja? Lah itu bangkai. Maka kata Rasulullah, ayyuma ihabin tubigha faqad tahura. Ya. Hewan bangkai apa saja yang kulitnya diambil untuk disamak, untuk diapakan disamak itu sekarang ya, namanya apa? Sampai tukang kulit nih kalau tidak pak no, ya diolah dengan bahan kimia tertentu, gitu kan? Maka yang demikian itu menjadi suci, menjadi boleh dipakai. Ya, awalnya kalau bangkai itu hukumnya najis dalam makna haram dimakan.
gitu kan. Tapi kalau sudah diolah sedemikian rupa, disamak, bahasa pondoknya dulu itu disamak, itu menjadi suci. Tetap tidak boleh dimakan, tapi boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga atau aksesoris lainnya, gitu ya. Itu tentang apa namanya, maitah ya, maitah. Apa? Langge. Bagaimana kalau ada makanan? Nah, ini masalah lagi ya. Atau minuman, ini rupanya oleh Imam Al-Qurtubi dibahas agak panjang tentang maitah ini ya. Kalau di dalamnya jatuh bangkai, nah, begitu. Hukum yang dibahas asalnya kan bangkai. Ya napa nek enten panganan, ya. Terus kemudian kejatuhan, kemasukan bangkai. Diberi contoh di sini. Wa amma ma waqa'at fihil fa'rah, misalnya kalau kemudian makanan itu kejatuhan tikus, falahu halatani, ada dua kemungkinan hukumnya, kemungkinan keadaannya. Halatun takunu in akhrajatil farra hayya fa wa tahir. Kalau tikusnya itu dikeluarkan, nyemplung makanan, nyemplung air, dikeluarkan, kok masih dalam keadaan hidup, maka ya makanan itu thahirun, atau barang itu tetap suci. Tapi wa in matat, tapi kalau nyemplung di air, nyemplung di makanan, nyemplung di sesuatu barang kita, ya yang sifatnya cair biasanya kalau nyemplung itu ya, kok kemudian dia mati di situ, keadaannya juga dua. Halatun yakunu ma'ian fa innahu yanjusu jami'uhu. Kalau barang yang dicemplungi itu kemudian mati itu sifatnya cair, maka menjadi najis semua. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti berlakulah di kalangan para ulama kadar 2 kullah itu ya, 2 kullah. Karena di atas itu nggak bisa najis gitu ya. Nah, gitu. Wa halatan yakunu jamidan fa innahu yanjusu ma jawaraha fatutrahu ma haulaha wa yuntafa'u bima baqiya wa huwa ala taharatihi lima ruwiyani ya anna nabiy lima ruwiya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil fa'rah taqa'u fi samin fatamut faqala alaihi salam in kana samitan fatrahuhu wa ma haulahu wa in kana ma'ian fa'ariquhu. Jadi kalau jatuhnya itu di makanan yang apa samit itu, yang beku, misalnya samin itu namanya mentego, gitu ya, maka yang dibuang itu ya pas jatuhnya dan yang di sekelilingnya, nah, gitu ya. Kalau itu berupa seperti makanan yang beku, gitu ya. Sekarang kan mentega, apalagi ya minyak goreng beku ada ya. Nah, itu. Ini di sini dibahas sampai di situ ya. Jadi kalau benda cair ya sudah dibuang semua. Baik. Ini pembahasan tentang apa tadi? Maitah. Yang kedua, ini agak panjang bahas maitah ini ya. Jenis makanan-makanan yang masuk dalam kategori maitah itu ya. Kita bahas yang berikutnya.
Apa itu? Ad-dam. Ya. Darah. Ya. Sekarang itu macam-macam. Kemarin agak apa namanya? Panjang membahas tentang makanan haram dalam bentuk darah yang biasa dijual di pasar minggu. Ya. Yaitu dideh. Ya itu haram. Dideh. Kemarin MUI bahas tentang fatwa terbaru, sebenarnya tidak langsung terkait dengan dideh karena fatwa terbaru MUI itu ini. Khobais. Khobais niku napa? Khobais itu perkara-perkara yang sifatnya menjijikkan. Ya. Jadi khobais itu lawan dari thayyibat. Kalau yang dihalalkan itu thayyibat, yang diharamkan itu khobais. Ini. Jadi Allah menghalalkan bagi orang-orang itu adalah at-thayyibat. Makanan-makanan yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khobais, dan Allah mengharamkan ya apa saja yang khobais. Ya. Sebenarnya pembahasannya tentang ini. Ya. Oleh karena itu kalau diterjemahkan oleh sebagian ulama, khobais itu adalah makanan, minuman yang oleh penilaian manusia pada umumnya itu dipandang buruk. Makanan ekstrim. Ya. Kalau di Cina itu kan ular dipangan. Apa mana? Wes, pokoknya sing aneh-aneh. Wes. Hewan nopo maneh. Ya, sing aneh-aneh. Cina itu apa sing gak dipangan? Ya. Meskipun saya juga tidak tahu kebenaran persisnya. Jadi ini ono sup, apa? Bayi, ngono ya. Apa ono temen apa mboten. Ya. Tapi memang kalau makanan-makanan sing aneh-aneh itu kan ada ya. Sekarang itu ngetren. Ya, di YouTube itu. Awalnya napa? Eksperimen makan mie level piro pedese kan gitu ya. Kan gitu. Makan ini berapa level pedesnya? Oh, itu kalah viral dengan memakan yang ngoten mau, jadi muele. Ini ada beberapa jenis makanan gitu ya, yang itu semua ekstrim. Antun niku gawe model undian, puter ini, makan sing di, makan yang mana? Oh, makan yang ini. Oh, itu ekstrim, rasanya enggak karuan, oh, itu khobais. Ya, itu khobais. Ya. Dan haram itu khobais itu, meskipun viral gitu ya. Cuma kemarin ketika bahas ini balik lagi, kalau di masyarakat kita masih belum terlalu umum yang begitu-begitu. Kalau di luar, nah yang aneh-aneh itu yang umum. Kalau di sini nggak ada. Ya, sing umum tetap gorengan. Ya, yang umum. Termasuk masalahnya adalah gorengan itu dideh, gitu ya. Campur ambek gorengan tempe, campur totolane ambek gorengan tahu isi, campur ambek gorengan itu misalnya lauk pauk, lele goreng, ya opo, nek campur ngoten nggih,
haram. Ya, ini repot nih masyarakat kita. Terus kemarin ada pertanyaan itu di MUI gitu ya, ada yang tanya begitu. Ya nopo nek ketemu wong wedok kudungan tapi dodolan dideh. Kula guyoni. Ya, sing ditakokno niku nyelametno ibu-ibu sing kudungane apa nyelametno panganane kan. Nek masalah nyelametno ibu-ibu sing kudungane kula kekno nang yai-yai sing ya bojone enten loro enten telu sampean niku slametno. Gitu. Nggih. Lho mboten ketepakane Kak Rono nggih rene ngoten mawon. Soalnya nang mburi mboten enten. Gitu. Iya kemarin hari Jumat kan itu MUI bikin. Jadi karena pertanyaan itu karena kebetulan saya yang pas ada di situ menyampaikan materi, kok pertanyaannya rada beda kan gitu ya. Terus budi yai. Karena di depan itu ada Ketua Umum MUI Sidoarjo ada ini. Ya, kebetulan saya menyampaikan materi terus enten tanya jawab. Pertanyaannya niku wau. Gimana ya kalau ada ibu-ibu jilbaban tapi jualan dideh. Nah, maka saya sampaikan kalau menyelamatkan ibu-ibu yang jilbabannya saya kasihkan ke kiai-kiai. Gitu ya. Gitu. Ya. Ya haram ya. Mau diomong apa lagi? Enggak boleh haram. Ya sudah haram aja kan gitu ya. Nah, kalau terkait caranya bagaimana? Ya nyelametno nggih sak wonge niku wae ya. Soalnya nek diceramai gak mari kan itu ya. Begitu. Itu kemarin bahas khaba'is. Termasuk yang dibahas juga sekarang adalah produk makanan yang sudah dicampur-campur itu, yang begitu-begitu dicampur ke macam-macam gitu ya. Termasuk yang difatwakan oleh MUI terkait dengan apa namanya babi yang kemudian tidak diambil dagingnya. Nah ini apalagi itu ini pemanfaatan darah babi untuk bahan pakan hewan halal. Lho pun enten sakniki. Pun enten. Ya. Jadi konsentrate teko darah babi kira gitu. Gimana? Nah, kula panjenengan kan gak pati ero pokoke moroe nang atau datangnya di hadapan kita karena kita sebagai konsumen ya dalam bentuk hewan yang halal. Ya. Tapi bagaimana makanan yang diberikan kepada hewan ternak tersebut? Nah, itu banyak yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu memang menjadi kewajiban pemerintah, regulator, kewajiban ulama, ya, untuk melakukan penelitian, turun ke lapangan. Sakjane wong-wong iku nek apa namanya berternak itu bahan makanannya apa saja sih? Karena sekarang tuh teknologinya berkembang sangat pesat, ya. Apa namanya? Bercocok tanam tidak perlu lagi lahan, ya. Berternak tidak perlu lagi ngasih makan yang umum seperti biasanya. Sekarang caranya macam-macam. Pertanyaannya apakah semua itu betul sudah halal? Atau jangan-jangan ada bagian yang diberikan sebagai makanan itu justru adalah haram. Jadi kita sudah tidak membahas lagi dam dalam makna yang biasa, darah dalam makna biasa. Darah babi dijadikan konsentrat makanan. Wah piye? Gak ero. Ini kita gak sing ahli meneliti gitu ya. Itu tentang dam, ya, tentang darah. Meskipun dua jenis darah yang dihalalkan tadi sudah disebut, ya,
yaitu hati dan limpa, gitu ya. Baik. Itu yang kedua tentang darah. Yang ketiga dan yang keempat khinzir, ya, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Khinzir juga begitu, babi dan apa saja yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini jenis makanan yang diharamkan secara tegas di dalam Al-Quran. Meskipun nanti ini terus berkembang. Karena apa? Karena teknologinya berkembang. Ya, jadi bahan yang dicampurkan dalam makanan kita bisa jadi mengandung bahan makanan ini semua. Ya. Kemudian Allah menutup, famanitturra ghaira baghi wala 'atin fala itsma alaih. Yang terpaksa, ya, tidak melampaui batas, tidak golek-golek, ya, maka fala itsma alaih. Ya, tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kemarin sempat dibahas juga di MUI adalah ada kecenderungan karena alasan toleransi, ya, buka puasa di gereja. Oh, apa panganane? Sing masak sinten? Ya. Nang wajahne niku ya apa? Ya. Ya kan? Alat masaknya niku mari kayak goreng nopo, gitu kan? Dan seterusnya. Lho nggih sakniki niku aneh. Nek perkara yang halal haram ketoke cetha. Ya. Cetha niku napa? Jelas. Tapi nek sing abu-abu, sing campur-campur, ngoten niku. Nah, itu bisa banyak sekali. Jenis makanannya halal. Apa itu? Kita makan ayam panggang, ayam goreng, ayam bakar. Tapi di tempat masaknya, orang yang tidak menyembelih, ya, dengan nama Allah. Nah, ini repot. Di tempat masaknya orang yang masih makan makanan yang haram. Ya, teniki. Maka yang begini-begini itu harus jelas. Kemarin kita sudah bahas karena halal haram itu menentukan juga kualitas ibadah kita. Nah, kalau yang campur-campur begini banyak masalahnya. Ya, termasuk kalau dalam fatwa MUI yang terakhir itu yang sempat dibahas rame itu adalah campur-campurnya biaya haji bukan biaya haji dari orang lain yang berangkat orang sekarang, kan gitu ya. Antrian yang akan datang kira-kira kok tekon di biayai. Yang berangkat sekarang ada indikasi itu menggunakan anggaran dana, ya, porsi hajinya orang belakangan. Maka keputusan MUI-nya jelas itu. Di sini disebutnya. Ini tadi ya. Saya turunkan ya. Ini pemanfaatan darah babi. Ini masalah campur-campurnya perkara yang haram di sini ya. Ini. Hukum berhaji dan pengelola haji yang menggunakan dana bukan haknya. Saya baca kesimpulan hukumnya saja ya. Ini. Berhaji dengan menggunakan dana orang lain, yaitu tadi itu berangkat sekarang, ya kan? Pinten biaya hajinya? 60 juta. Ya. Kalau dulu porsinya 25 berarti nambahi 35. 60 juta berangkat. Tapi berapa biaya haji sesungguhnya? Cari pemerintah 100 juta.
Pinten kurangi? 40. Dugi pundi? 40 niku. Oh, 40 iku manfaat dana haji yang sudah dikelola oleh pemerintah misalnya. Temen selama 12 tahun saben uwong iku oleh 40 juta. Kalau 12 tahun 40 juta, ya nunggunya 12 tahun atau 11 tahun. Yang berangkat kemarin loh, yang berangkat kemarin itu kan nunggunya ada yang 12 tahun, ya kan? Oke lah 12 tahun, ya. Kalau dalam 12 tahun itu 40 juta, berarti setahun ini pinten? Pinten? 3 juta nggih. 40 juta, 12, 3 juta lebih ya. Setahunnya 3 juta. Dengan menaruh uang 25 juta, ini sing ngeru Pak Nardi. Terus manfaatnya setahun 3 juta, akeh nang mriki. Napa? Kula duwe dhuwit 20 juta, tak deposito nang bank. Setahun oleh 3 juta. Depositone 20 juta. Akeh napa Didik? 20 juta setahun oleh 3 juta niku lho. Akeh napa Didik? Oh, akeh. Temenan. Gitu. Maka di sini disebut berhaji dengan menggunakan dana orang lain, sementara dia tidak mengetahuinya dan atau tidak dalam kekuasaannya, maka hajinya sah dan dia tidak berdosa. Jadi kadang-kadang gak ero iku enak. Karuan gak ero ngene iki. Lho sampean iki ya apa iki? Lho aku gak ero kok. Ya wis pokoke diceluk kawan berangkat ngelunasine sakmene ya wis hitung-hitungane mosok ngerti aku wae enak aman sah hajinya. Gitu. Jadi karuan gak ero blas. Siji niku. Nek pura-pura gak ero masuk sing keduanya. Akan tetapi jika ia mengetahui bahwa dana yang dipakai adalah dana orang lain secara tidak benar, maka melok dosa. Hajinya sah, tapi dosa. Nah, iki repot iki ya apa iki? Malaikate gak bingung ta. Ini rupanya dikumpulkan dari, ini kan hasil ijtima ulama yang terakhir ya, dikumpulkan termasuk dari fatwa yang dikeluarkan Provinsi Jawa Timur. Jadi sudah dibahas ini di level MUI Jawa Timur, kemarin dibahas di nasional gitu. Jadi kalau MUI Jawa Timur rupanya sudah memutuskan itu, ya, itu hajinya sah tapi dosa. Nah, iki malaikate sing bagian nyatet iki sing iki. Hajinya sah tapi dosa. Niku sing ngerti. Nek sing gak ngerti blas karuan, sah tidak berdosa. Gak ngerti blas. Dadi nek enten tulisan sampean ojo sampean waca. Ya. Enten tulisan apa ojo diwaca dadi gak ero. Ya itu ya. Dadi enten share-sharean apa maneh wis gak usah diwaca, diliwati ya kan gitu ya. Soalnya nek wis ngerti dosa. Yang kedua, mengambil dana calon jamaah haji lain tanpa persetujuan dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan, hukumnya haram. Nah, gitu ya. Ya itu tadi. Siapa yang mengambil dana calon jamaah haji lain tanpa persetujuan dan memanfaatkannya? Pengelola dana haji, BPKH, ya, kepanjangan tangan pemerintah. Berarti termasuk
yang memberi tugas. Ini maksudnya. Pengelola yang mengambil calon jamaah haji dan memanfaatkannya untuk mengambil dana calon jamaah haji dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan jamaah haji lain, hukumnya dosa. Ini kemarin yang dibahas. Ini bahas bab sing campur-campur niki. Ono muni halal campur. Ini rame ini kemarin bahas ini. Ya. Oleh karena itu rekomendasinya BPKH melakukan perbaikan tata kelola keuangan haji. Presiden DPR melakukan perbaikan ketentuan perundang-undangan, menjamin hak-hak calon jamaah haji yang telah membayar setoran dana haji, menjamin keamanan dana milik jamaah, mbuh niku digawe ngaspal dalan, ya, mbuh gawe nopo, bangun nopo, itu. Karena kan begitu. Iki cek ana badine digawe proyek iki temen ana badine apa badine malah dijuku. Ini kan gak ero ini urusannya kan. Yang tahu hitung-hitungannya yang mengelola. Nah, kalau ini enggak aman dananya jamaah yang dititipkan lah padha karo melok napa biyen multi level marketing. Kan padha mek ngono. Duwe napa istilah biyen jenenge? Duwe napa? Downline. Duwe downline 10 oleh sakmene duwe downline. Anggota sing nomor sekian iki sing gak uman mangke kan gitu kan. Gak uman apa-apa. Ini sama kayak gitu. Baik. Ini tentang bab perkara yang haram, yang halalnya itu campur-campur. Bukan hanya dalam bab makanan, awalnya ya makanan, tapi kemudian bisa dalam bentuk-bentuk lain. Nah, ini nanti hubungannya dengan ayat-ayat berikutnya terkait dengan orang yang menyembunyikan. Sing ngerti tapi ini mboten menjelaskannya, menerangkannya. Ini yang kena rekomendasikan itu nanti ayatnya. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nara wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan isi hukum Allah di dalam kitab, ya ini sebenarnya yang diajak bicara atau mukhotabnya yang diperbincangkan orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi ya masuk umat Nabi juga menjadi khitabnya. Orang yang menyembunyikan isi kitab yang diturunkan oleh Allah, termasuk bab makanan yang halal, yang haram, ya, termasuk yang tadi kita ambil contoh-contohnya. Kemudian memperjualbelikan yashtaruna bi tsamanan qalila hanya gara-gara urusan penggawean bayaran. Wis iki penggaweanku ngene wis tak tutupe cek gak ngerti ya. Itu sebenarnya ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar, tidaklah yang mereka makan itu kecuali api neraka. Sing dipangan dilebokno weteng itulah tidak lain adalah api neraka. Tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat orang-orang seperti ini. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadilah rekomendasinya ini. Begitu. Ya. Mereka itulah orang-orang yang memperjualbelikan, menukar-nukar yang sesat dengan petunjuk, yang petunjuk ditukar dengan yang sesat. Menukar namanya siksa, ditukar dengan ampunan Allah. Jadi mestine oleh ampunan mboten wis kula njaluk siksa gak apa-apa. Itu sama dengan begitu. Fama asbarahum 'alan nar, la kocik betai. Ya. Memakan, menelan neraka. Itu kata Allah.
Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Yang demikian itu karena sesungguhnya hukum yang demikian itu dibuat oleh Allah. Orang yang mencampur-campur tadi itu, orang yang menyembunyikan mana yang halal, mana yang haram itu oleh Allah disebut karena Allah sebenarnya menurunkan kebenaran itu sudah jelas. Sementara orang yang cenderung untuk menyamar-nyamarkannya, memperselisihkannya, ya, itu berada di dalam syiqaqim ba'id, ya, perpecahan yang jauh, ya, sudah menyimpang jauh. Ya karena itu tadi digolekno alasan, iki sing ngene, itu ya. Itu makna ayat ini. Bukan hanya tentang makanan yang tadi dicontohkan, maitah, dam, lahmal khinzir, ya, dan apa saja yang disembelih bukan atas nama Allah, termasuk contoh-contoh yang terbaru saat ini begitu. Ya termasuk tadi itu apa namanya, darah babi dicampur sebagai konsentrat ternak dan macam-macam, ya termasuk itu campur-campur. Wah itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan peringatan itu kemudian juga ternyata berkaitan dengan teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Teknologi itu saking pintere ya iku mang sing haram disamarno. Makanya saya pernah menyampaikan bahwa teknologi itu produk akal pikiran manusia, ya kan? Maka saya pernah sampaikan, akal manusia itu fungsinya adalah merekayasa. Namanya fungsi engineering itu fungsi rekayasa. Hidup ini tidak bisa hanya berpatokan pada akal manusia. Kalau fungsi rekayasa itu jadi patokan, yang halal bisa menjadi kelihatannya tidak disukai, yang haram bisa nampaknya halal dan baik. Maka oleh karena itu manusia itu butuh petunjuk berikutnya disebut agama. Itu kita bicara tentang jenis-jenis petunjuk ya. Macam-macam petunjuk, ada ghoriza, ada panca indera, ada akal, di mana kalau sudah masuk akal itu fungsinya rekayasa. Direkayasa. Engineering. Rekayasa itu kalau bahasa Indonesia itu maknanya kelihatan jelek semua. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kelihatan baik semua. Fungsi apa? Engineering. Nah, gitu kan? Bahasa Indonesianya fungsi apa? Rekayasa. Ya. Gitu ya. Maka perlu petunjuk yang keempat itu agama. Jadi agama itu yang memberikan panduan. Masih direkayasa iso, tapi gak oleh. Ya, gitu. Sing ini oleh, sing ini gak oleh. Sing campur-campur itu gak oleh. Ya, begitu ya. Ya tadi itu macam-macam contohnya sekarang campur-campur itu ya. Saya kira demikian yang bisa kita bahas dalam kesempatan singkat. Ada 4 ayat Al-Quran ya, 1 ayat kita bahas agak panjang, yang lain tuh sebenarnya kesimpulan yang kemudian bisa kita ambil contohnya dalam contoh-contoh terbaru seperti fatwa-fatwa MUI yang ada di depan kita. Saya kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Pertanyaan setelah ini saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.